Seketika saat dia melihat iklan ilegal tersebut, keinginan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar tiba-tiba muncul di dalam benaknya. Instingnya untuk mencari cara mendapatkan uang banyak seketika terpicu oleh tawaran yang tampak menggiurkan tersebut. Meskipun dia tahu bahwa iklan itu ilegal dan sangat berbahaya, godaan jumlah uang yang besar membuat Adrian kemudian mulai berpikir dan mempertimbangkan berbagai cara untuk bisa mendapatkan uang tersebut, meskipun dengan cara yang ekstrim. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini merupakan sebuah kisah yang terjadi di Makassar pada tahun 2023. Mengisahkan tentang dua orang remaja yang sering sekali menonton film-film ilegal dan termakan iklan menjual organ tubuh. Dari iklan-iklan tersebut, mereka sempat tergiur dengan uang yang bisa mereka dapatkan dari menjual organ, yang kemudian membuat mereka merencanakan aksi penculikan serta ingin menghabisi nyawa seseorang untuk mengambil organnya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang mengerikan ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Polisi ungkap penjualan sebagai motif penyiksaan berujung pembunuhan terhadap bocah 11 tahun di Maros, Sulawesi Selatan. Polisi masih mendalami dugaan keterlibatan sindikat penjualan organ dalam kasus itu. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah daerah, tepatnya di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tinggallah seorang anak laki-laki yang bernama Adrian. Adrian ini tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di sebuah rumah yang sederhana. Usianya di saat itu masih 17 tahun dan dia sudah duduk di bangku kelas 3 SMA di salah satu sekolah yang ada di Makassar. Adrian ini dikenal bukan sebagai anak yang nakal, tetapi juga tidak sepenuhnya menonjol dalam hal kebaikan ataupun prestasi. Dia menjalani kehidupan seperti murid SMA pada umumnya. Pergaulan Adrian juga tidak begitu luas, sebab dia memilih untuk lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman sekolahnya yang tinggal tidak begitu jauh dari rumahnya. Walaupun kelompok pertemanannya tidak terlalu besar, namun Adrian ini memiliki hubungan yang cukup baik dengan beberapa teman dekatnya. Mereka bahkan sering berkumpul untuk belajar bersama atau sekedar bermain di waktu senggang. Di antara lingkaran pertemanan mereka, terdapat seorang sahabat karib dari Adrian yang juga merupakan teman sekolah. Namanya adalah Faisal. Antara Adrian dan Faisal itu memiliki selisih umur yang tidak terlalu jauh, hanya terpaut 1 tahun. Dengan Faisal yang di saat itu sudah berusia 18 tahun. Persahabatan mereka berdua sudah terjalin dari semasa sekolah. Hal ini membuat Faisal dikenal sebagai sahabat akrab dari Ardian. Kedekatan mereka terlihat dari kebiasaan Faisal yang sering sekali berkunjung ke rumah Adrian. Adrian sendiri masih tinggal bersama kedua orang tuanya yang memiliki dan mengelola sebuah warung di toko milik mereka sendiri. Toko tersebut berlokasi di wilayah Manggala yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Setiap harinya, orang tua dari Adrian menjalani rutinitas yang sangat padat dan sibuk. Mereka berangkat ke toko sejak pagi hari, memastikan segala persiapan dan kebutuhan pelanggan tersedia, dan bekerja sepanjang hari melayani para pelanggan di sana. Lalu setelah seharian beraktivitas, mereka baru pulang ke rumah pada malam hari. Jadi bisa dikatakan kedua orang tuanya benar-benar bekerja keras. Di samping itu, Faisal, temannya Adrian, itu sering sekali berkunjung ke rumah Adrian. Mereka berdua biasanya menghabiskan waktu bersama dengan menonton film dari situs-situs yang tidak resmi karena mereka bisa mengakses film bajakan secara gratis. Namun dikarenakan situs-situs tersebutlah banyak iklan-iklan sesat yang bermunculan. Sering sekali iklan tersebut mengganggu kenyamanan mereka saat menonton.
Lalu, singkat cerita, tibalah pada bulan Januari tahun 2023. Adrian tiba-tiba saja menemukan sebuah iklan yang tidak legal alias ilegal di salah satu situs tidak resmi yang mana biasa dia gunakan untuk menonton film. Iklan tersebut benar-benar ekstrim, menawarkan jasa untuk membeli organ dengan penawaran yang sangat fantastis, yaitu sebesar 80.000 USD atau setara dengan 1,2 miliar rupiah jika dikonversi ke dalam mata uang Indonesia. Pada saat itu, Adrian yang masih duduk di bangku SMA dengan uang jajan yang terbatas karena memang dibatasi oleh orang tuanya yang kurang mampu dan kehidupan sehari-harinya penuh dengan keterbatasan, membuat dia menjadi tertarik dengan iklan tersebut. Memang selama ini dia agak sedikit frustasi dengan kondisi ekonominya, terutama saat dia melihat teman-temannya yang lebih beruntung dalam hal ekonomi. Seketika saat dia melihat iklan ilegal tersebut, keinginan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar tiba-tiba muncul di dalam benaknya. Instingnya untuk mencari cara mendapatkan uang banyak seketika terpicu oleh tawaran yang tampak menggiurkan tersebut. Meskipun dia tahu bahwa iklan itu ilegal dan sangat berbahaya, godaan jumlah uang yang besar membuat Adrian kemudian mulai berpikir dan mempertimbangkan berbagai cara untuk bisa mendapatkan uang tersebut, meskipun dengan cara yang ekstrim. Penasaran dengan iklan itu, Adrian pun langsung mencoba mengaksesnya. Untuk membuka iklan itu, dia harus menggunakan browser khusus buatan Rusia yang bernama Yandex. Pada saat dia login pada website tersebut, Adrian mencatat alamat email, kontak, hingga nomor telepon yang tertera pada iklan. Setelah dia mengumpulkan segala informasi, Adrian segera menemui Faisal, temannya. Dia menceritakan tentang adanya iklan yang sangat menggiurkan namun ilegal tersebut. Adrian menjelaskan bahwa iklan itu menawarkan jual beli organ manusia seharga 1,2 miliar rupiah. Dan saat itu, semangat mereka berdua tiba-tiba membara. Adrian mengajak Faisal untuk membantunya mencari target yang bisa mereka culik untuk diambil organnya serta dijual kepada pihak yang memasang iklan tersebut. Adrian di saat itu juga menjanjikan bahwa dia rencananya jika target ini berhasil, dia akan membagi sebagian dari 1,2 miliar rupiah tersebut dengan Faisal. Di saat itu, Faisal yang tergiur dengan jumlah uang yang sangat besar tersebut langsung saja tanpa berpikir panjang, dia setuju dengan ajakan Adrian. Lalu, mereka berdua pun mulai merencanakan langkah-langkah untuk menjalankan kerja berbahaya tersebut. Mereka di saat itu berpikir matang-matang hingga beberapa waktu sembari menentukan siapa target yang akan mereka habisi. Lalu di samping itu, ada seorang bocah yang bernama Muhammad Fadli Sadewa, biasa dipanggil Dewa. Dewa ini memiliki latar belakang yang cukup kompleks dan mengharukan, yang mana dia ini lahir di tengah-tengah keluarga yang broken home. Setelah kedua orang tuanya bercerai, ibunya mencari nafkah sebagai tenaga kerja wanita di Malaysia dan menikah lagi di sana. Dan ayahnya juga sudah menikah lagi. Jadilah Dewa ini dirawat oleh ayahnya dan tinggal di rumah sang nenek yang bernama Aminah yang usianya sudah 60 tahun. Nenek Aminah merawat Dewa dengan penuh kasih sayang. Meskipun neneknya berjuang dengan kondisi ekonomi yang sulit, neneknya tetap berusaha memberikan pendidikan yang layak untuk Dewa. Dewa yang pada saat itu baru berusia 11 tahun dan masih duduk di kelas 5 SD, tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga aktif membantu neneknya mencari nafkah. Setiap hari, setelah pulang sekolah, Dewa bekerja sebagai tukang parkir di sebuah minimarket di dekat rumah neneknya, tepatnya di Jalan Batuwaraya, Makassar. Dia bekerja di sana dari siang hingga malam pukul 11 atau saat minimarket itu tutup. Dewa biasanya setiap kali selesai bekerja mengantongi sebanyak 30.000 sampai dengan 50.000 rupiah per hari. Selain itu, Dewa juga kerap menyambi jadi buruh angkut barang-barang di pasar Todopuli Makassar. Terkadang dia juga membantu tukang ikan di pasar untuk menghasilkan uang tambahan bagi neneknya. Pekerjaan yang dia lakukan tidak tentu pada waktu, tergantung dari waktu pulang sekolah. Itu karena di sekolahnya terkadang dia masuk pagi ataupun siang, yang mana dia membagi waktunya antara sekolah dengan bekerja. Di mata teman-temannya,
Dewa juga dikenal sebagai anak yang sopan dan gemar membantu. Dia tidak pernah keberatan jika harus membantu teman-temannya walaupun menguras tenaga dan fisiknya. Begitulah latar belakang dari Dewa, sosok anak yang kehidupan dan kebiasaannya sangat berbanding terbalik dengan dua orang yang kita ceritakan sebelumnya, yaitu Faisal dan Adrian. Singkat cerita, tibalah pada suatu hari, tepatnya di tanggal 8 Januari tahun 2023. Dewa bersama dengan sepupunya yang bernama Alif pergi ke minimarket untuk menjaga parkiran. Seperti biasa, tidak ada hambatan saat mereka melakukan pekerjaan tersebut. Di samping itu, masih di hari yang sama, Adrian dan Faisal yang sejak beberapa hari lalu sudah merencanakan aksi keji mereka, mulai kepikiran untuk melakukan aksinya di hari itu juga. Pada hari tersebut, Adrian memutuskan untuk melanjutkan pencariannya sendiri. Dia berkeliling sekitar Manggala, dan setelah beberapa waktu berkeliling, dia pun berhenti di sebuah minimarket di Jalan Batua Raya nomor 7, Batua, Kecamatan Manggala. Tidak sengaja, di depan minimarket itu, Adrian melihat ada dua orang anak yang sedang duduk-duduk sambil menunggu parkiran di minimarket. Melihat bocah-bocah tersebut, Adrian seperti memikirkan sebuah ide dan mendapatkan kesempatan emas. Tanpa ragu, Adrian langsung mendekati dua bocah tersebut, yang mana bocah itu adalah Dewa dan temannya yang bernama Alif. Tanpa ragu, Adrian ini mengajak Dewa dan Alif untuk pergi ke rumahnya dengan alasan ingin minta tolong membantu membersihkan rumah dengan imbalan sebesar Rp50.000. Mendengar tawaran tersebut, Alif menolak mentah-mentah, yang mana pada saat itu dia teringat pernah diajari oleh orang tuanya untuk tidak mengikuti orang asing. Bahkan di saat itu Alif juga memperingati Dewa. Dia bilang, "Jangan ikut Dewa, kita gak kenal dia loh." Namun ternyata Dewa berbanding terbalik dengan Alif. Dia tidak merasa takut sama sekali, karena pada saat itu Dewa juga tengah membutuhkan uang tambahan. Makanya Dewa tidak mendengarkan perkataan Alif. Dia teguh akan pendiriannya, tetap memilih untuk mengikuti ajakan dari Adrian. Di saat itu Alif tidak menahan Dewa, karena dia tahu kalau keuangan Dewa juga lebih sulit darinya. Dan singkat cerita, Dewa yang sudah mau pun langsung dibawa pergi oleh Adrian. Sementara Alif itu langsung pulang ke rumahnya. Di saat itu, Dewa dibawa oleh Adrian dengan dibonceng menggunakan sepeda motor. Di saat itu, Adrian tidak langsung pulang ke rumah, tetapi dia terlebih dahulu menjemput Faisal. Dia sempat memberikan kode kepada Faisal. Adrian menyuruh Faisal untuk ikut dengannya dalam melakukan aksi keji tersebut. Jadilah di saat itu, mereka pun bonceng tiga, membawa Dewa naik motor menuju rumah Adrian. Mungkin kalian akan bertanya-tanya ya sobat, mengapa Dewa ini dibawa ke rumah Adrian? Nah, jadi ceritanya, rumah Adrian ini sering sekali kosong karena kedua orang tuanya itu sibuk menjaga toko. Dan biasanya mereka baru pulang pada larut malam, sehingga Faisal dan juga Adrian dengan mudah membawa masuk Dewa ke dalam rumah itu untuk dieksekusi. Mereka pun akan dengan leluasa melakukan aksinya di sana. Lalu singkat cerita, tibalah mereka di rumah Adrian. Di saat itu, Dewa yang sama sekali tidak merasa curiga langsung mengikuti arahan dari Adrian untuk masuk ke dalam rumah. Lalu Adrian kembali berkata kepada Dewa untuk dia menunggu sebentar di kamar Adrian. Ternyata di belakang semua itu, Adrian dan Faisal justru pergi ke belakang rumah untuk merencanakan langkah selanjutnya. Adrian dan Faisal pun mulai merencanakan dengan hati-hati bagaimana mereka akan melaksanakan rencana nantinya. Sebelumnya, mereka sempat kebingungan bagaimana caranya agar bisa menghabisi nyawa dari Dewa, lalu mengambil organnya. Mereka memikirkan detail-detail seperti bagaimana mengatur agar tidak ada yang mencurigai, dan bagaimana caranya mengangkut Dewa nantinya, dan apa yang harus mereka lakukan setelahnya dengan organ yang ada di tubuh Dewa. Setelah beberapa waktu menyusun semua rencana, akhirnya Adrian dan Faisal pun mulai beraksi. Di saat itu, mereka masuk ke dalam kamar dan memanggil Dewa untuk masuk ke dalam kamar itu juga. Setibanya Dewa di dalam kamar, mereka memulai aksinya dengan langsung mencekik leher Dewa dengan sangat kencang selama beberapa menit. Di saat itu Dewa sempat berteriak, dia ingin melawan, namun tubuhnya tidak kuat. Dia meronta-ronta, dia meminta ampun,
dan seketika mulai merasa lemas. Tidak cukup sampai di situ, Faisal dan Adrian kemudian membanting tubuh Dewa dengan tujuan agar Dewa langsung meninggal dunia. Namun ternyata tidak sesuai harapan. Ternyata tubuh Dewa masih bergerak dan dia masih bernafas. Hanya saja terlihat sekarat. Tanpa pikir panjang, Faisal dan Adrian langsung menghantamkan kepala Dewa ke arah tembok. Dan tidak hanya sekali, mereka menghantam Dewa sebanyak 3-5 kali hingga Dewa tidak sadarkan diri dan berakhir dengan sangat mengenaskan. Selain itu, Adrian juga segera membuka situs iklan jual beli organ yang sudah disimpan sebelumnya. Dan dengan terburu-buru, dia mencoba menghubungi pengiklan melalui email dengan terjemahan bahasa Inggris dari Google Translate. Dia memberitahu bahwa dia telah menemukan tubuh manusia utuh yang siap dijual. Namun di saat itu, pesan dari email mereka tersebut tidak mendapatkan respon dari pihak pengiklan. Hal itu kemudian membuat mereka berdua menjadi bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu, Adrian dan Faisal semakin linglung karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang prosedur untuk mengambil organ manusia. Mereka masih mencoba menunggu respon dari email pembeli organ tersebut. Namun hasilnya nihil. Tiba-tiba Adrian mulai panik. Dia takut kedua orang tuanya akan segera pulang. Lalu dia memberitahukan kepada Faisal agar segera bergegas mencari kantong untuk bisa menyimpan tubuh Dewa. Lalu, mereka pun memasukkan tubuh Dewa ke dalam kantong plastik. Tubuh mungilnya muat di dalam sebuah kantong berukuran besar. Lalu kemudian, mereka ikat plastik tersebut dengan tali rafia hijau. Karena mereka sangat takut dengan aksinya akan ketahuan, mereka pun berencana untuk menyembunyikan jasad Dewa di tempat lain. Di saat itu, mereka membawa tubuh Dewa menggunakan motor dan memulai perjalanan untuk mencari tempat yang sepi di kawasan Kota Makassar. Setelah mereka berkeliling sejenak, barulah mereka menemukan tempat yang cocok di bawah kolong jembatan yang sangat tenang dan aman. Mereka meletakkan kantong yang berisi tubuh Dewa itu di kolong jembatan yang ada di Waduk Nipa-Nipa yang berlokasi di Inspeksi PAM Timur. Setelah meletakkan bungkusan tubuh Dewa di sana, mereka merasa lega, namun juga sekaligus cemas. Mereka di saat itu merasa sangat gagal. Padahal tujuannya menghabisi nyawa Dewa adalah untuk mendapatkan uang sebesar 1,2 miliar. Tapi justru ternyata semua itu sia-sia. Setelah mereka melakukan aksi keji tersebut, Adrian dan Faisal pun pulang. Mereka kembali ke rumah masing-masing. Dan sesampainya mereka di rumah, rupanya orang tua Adrian belum juga pulang. Dan dengan cepat, Adrian langsung saja membersihkan bercak-bercak cairan merah dan beberapa barang lainnya yang berantakan, yang di saat itu bisa menjadi pusat perhatian dan kecurigaan dari kedua orang tuanya. Dia benar-benar memastikan agar tidak ada barang yang mencurigakan dan aksi mereka ini tidak ketahuan. Dengan teliti, dia memeriksa TKP, memastikan agar tidak meninggalkan bukti-bukti apapun. Di samping itu, waktu sudah hampir memasuki tengah malam. Keluarga Dewa mulai merasa khawatir. Dewa yang di saat itu belum juga pulang ke rumah neneknya membuat pikiran dari neneknya mulai merasa gelisah. Di saat itu, nenek Dewa yang bernama Aminah menunggu dengan gelisah karena sebelumnya Dewa tidak pernah terlambat pulang seperti itu. Apalagi saat itu sudah malam hari, padahal esok paginya Dewa harus pergi ke sekolah. Di saat itu, Aminah mencoba bertanya kepada para tetangga, namun tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Dewa. Lalu, neneknya Aminah tidak bisa tidur sampai menunggu hingga pagi hari. Ternyata cucunya Dewa masih belum muncul. Kegelisahan nenek Aminah semakin menjadi-jadi. Dia memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada cucunya. Hingga akhirnya, karena kecemasan tersebut, dengan hati yang berdebar-debar, nenek Aminah memutuskan untuk menelpon Kamrin, ayah dari Dewa, untuk memberitahukan bahwa Dewa tidak pulang semalaman. Kamrin yang di saat itu masih tinggal di kawasan Makassar segera pergi ke rumah Aminah. Begitu tiba di sana, Kamrin langsung mengambil inisiatif untuk mencari anaknya tersebut, mulai dari tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh anaknya, dengan harapan bisa menemukan Dewa dengan segera dan membawa pulang dengan selamat. Lalu, di tengah-tengah pencarian tersebut, berita kehilangan Dewa pun mulai tersebar kepada semua orang. Hilangnya Dewa menjadi berita yang menghebohkan seluruh keluarga besar mereka. Sahabat Dewa yang bernama Alif, yang sebelumnya sempat menemani dia di minimarket kemarin, juga terkejut dan panik mendengar kabar ini.
Alif di saat itu segera melapor kepada Kamrin, ayahnya Dewa, tentang kejadian kemarin di minimarket. Dia bilang, Dewa diajak oleh seorang laki-laki dan pergi menggunakan motor. Informasi ini membuat kekhawatiran semakin memuncak. Dikhawatirkan oleh keluarga, Dewa mungkin saja sudah diculik atau mengalami sesuatu yang lebih buruk. Anggota keluarga Dewa pun bekerja sama untuk mencari Dewa dan menanyakan ciri-ciri dari pria yang membawa Dewa. Mereka menyebarkan foto Dewa dan informasi tentang hilangnya Dewa melalui selebaran yang disebar di kota Makassar serta media sosial. Respon dari masyarakat sangat besar, dengan banyak orang turut serta dalam pencarian dan menyampaikan informasi melalui jaringan sosial mereka. Tidak hanya itu, pada Senin tanggal 9 Januari tahun 2023, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah, Karmin, ayahnya Dewa yang sudah sangat khawatir akan keselamatan anaknya, kemudian segera melaporkan kehilangan ini ke Mako Polsek Panakukang, Kota Makassar. Pada saat itu, Karmin juga mengajak Alif sebagai saksi dan mengatakan kepada pihak yang berwajib bahwa Alif bersaksi sudah melihat Dewa diculik oleh seorang pria. Alif yang menjadi saksi terakhir bercerita bahwa mereka sempat bekerja mengatur parkir di sebuah minimarket. Lalu di saat itu dia memberikan keterangan bahwa Dewa dibawa oleh seorang pria dengan ciri-ciri seorang remaja yang menggunakan sepeda motor serta ciri-ciri lainnya. Pihak kepolisian pun segera mengambil tindakan dengan mendatangi minimarket tersebut. Tujuannya adalah ingin meminta rekaman CCTV. Akhirnya pihak kepolisian pun mendapatkan rekaman CCTV. Dari 2 rekaman CCTV yang diperoleh di depan minimarket serta CCTV di Jalan Batuwaraya, sangat jelas terlihat wajah dari pelaku, yaitu Adrian yang sedang mengajak Dewa pergi, lengkap dengan plat nomor motor yang dia gunakan. Sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah, hari Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023, dengan bukti CCTV tersebut, polisi langsung melacak plat nomor motor dan memulai operasi pengejaran terhadap pelaku. Pada hari itu juga, polisi berhasil melakukan pelacakan dan memperoleh data dari pelaku. Tanpa berlama-lama, sekitar jam 3 subuh keesokan harinya, pihak kepolisian langsung menuju rumah pelaku untuk menangkap si pelaku tersebut. Dan akhirnya, pihak kepolisian berhasil menangkap Adrian di rumahnya pada dini hari. Adrian di saat itu sangat kaget. Dia tidak bisa melawan. Dia kemudian langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan ini tidak hanya menjadi sorotan polisi, tapi juga menghebohkan orang tua Adrian dan seluruh masyarakat di sekitar rumah Adrian. Setelah Adrian dibawa ke kantor polisi, Adrian langsung diinterogasi dan dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan mengakui semua perbuatannya. Dia dengan jujur mengakui bahwa aksinya tersebut dilakukan bersama sahabatnya yang bernama Faisal. Polisi langsung segera bergerak cepat dan berhasil menangkap Faisal di rumahnya. Singkat cerita, Faisal juga dibawa ke kantor polisi dan keduanya pun akhirnya dimintai keterangan dan mereka tidak sama sekali melawan. Mereka mengakui perbuatan tersebut dan mereka langsung berterus terang mengatakan di mana mereka membuang jasad Dewa. Setelah pihak kepolisian menerima keterangan dari kedua pelaku, pihak kepolisian pun langsung menuju ke lokasi yang disebutkan. Dan di sana, pihak kepolisian menemukan tubuh Dewa tepat di kolong jembatan Waduk Nipa-Nipa. Kondisi tubuhnya sudah membusuk dan membengkak. Sebuah pemandangan yang benar-benar menghancurkan hati keluarga, terutama neneknya, Aminah. Nenek Dewa yang sangat terpukul dengan kejadian tragis ini. Dia menangis, meronta-ronta, meratapi kepergian sang cucu dengan cara yang begitu keji. Sementara itu, Adrian sebagai otak dari pelaku langsung mengakui apa alasannya dia menghabisi nyawa Dewa. Dia bercerita bahwa dia tergiur dengan tawaran sebuah iklan penjualan organ yang bisa menghasilkan 1,2 miliar rupiah. Makanya dia tertarik ingin menghabisi Dewa untuk mengambil organ-organ segar di dalam tubuh Dewa. Dan di saat itu ternyata Adrian masih tergolong di bawah umur. Umurnya masih berusia 17 tahun dan saat di persidangan dia hanya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Hukumannya disesuaikan dengan hukuman anak di bawah umur dan terdengar sangat tidak adil. Sementara itu, Faisal yang sudah berusia 18 tahun justru dijatuhi hukuman
penjara seumur hidup. Keputusan ini cukup mengecewakan banyak pihak, terutama keluarga Dewa dan sebagian besar masyarakat Makassar yang merasa bahwa hukuman yang diterima oleh Adrian tidak sebanding dengan kejahatannya yang berat. Rasa kekecewaan dan kemarahan mencapai puncaknya yang mengakibatkan ratusan warga mendatangi rumah Adrian untuk melakukan protes secara fisik dengan menghancurkan rumahnya sebagai ekspresi kemarahan. Aksi ini tidak cuma menyerang rumah Adrian, warga juga mendatangi rumah Faisal dan ikut menghancurkan rumah tersebut. Namun, tindakan tersebut untungnya masih bisa diredakan dan diselesaikan secara baik-baik setelah dilerai oleh pihak keamanan setempat. Sementara itu, jenazah dari Dewa akhirnya dipulangkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Pihak kepolisian pun mencari tahu situs yang dimaksud dan ternyata situs itu adalah situs penipuan atau situs bodong. Itu dia sobat, kisah dari Dewa yang harus menjadi korban eksekusi keji dari dua orang remaja yang bernama Adrian dan Faisal karena kedua remaja tersebut tergiur dengan iklan penjualan organ. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?